bagaimana mungkin kedatangannya hari ini ke Mahkamah Konstitusi sendiri? Mungkin tujuannya untuk apa sih, Pak? Oke, rekanku, dari Cumi-Cumi tujuan kami tentu adalah mengadu, bahasa harinya mengadu, kalau bahasa hukumnya mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal 158 huruf A, Yungto pasal 89 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 28 poin D. Apa itu? Tentang kepastian hukum. Kenapa? Karena terakhir ini terjadi suatu penegakan hukum yang menurut kami berulang-ulang, carut-marut, dan itu tidak berisi atau kosong pengajuannya tapi tetap disidangkan. Kan begitu loh? Nah, menurut kami, pandangan kami hari ini, akhirnya kami bergerak beberapa orang praktisi hukum ini, kami advokat dan juga tadi masyarakat biasa. Sebenarnya tim kami ini ada juga Rismon, tapi Rismon tadi ada urusan lain, dia pulang duluan. Jadi pertanyaan Anda tadi, yang kami ajukan adalah permohonan uji materi terhadap pasal KUHP pasal 158 A dihubungkan dengan pasal 89. Apa itu pasal 89? Aku awali dulu pasal 158 A. Apa maksudnya? Pra peradilan adalah untuk menguji sah tidaknya upaya paksa. Jangan lupa itu, upaya. Nah, tentu kita harus melompat. Upaya paksa apa? Upaya paksa adalah pasal 89 KUHP. Mulai dari tersangka sampai pencekalan. Nah, apa yang terjadi saat ini, itu ada tersangka, bahkan dua terdakwa melakukan prapit, dua dulu, baru satu, tersangka kemarin satu objek kan, baru sekarang ganti rugi, selanjutnya kita nggak tahu. Nah, kita inginkan, jika seorang tersangka mengajukan pra peradilan, harus satu kesatuan di dalam upaya paksa itu. Tidak boleh dicicil-cicil. Itulah yang kami, kenapa kami mohonkan? Karena itu, jika itu dilakukan bertahap, berulang-ulang, berkali-kali, bahkan kata dia sampai 100 kali nanti. Saya bilang, poin apa lagi yang mau diperhatikan? Untuk itulah kami datang ke sini, agar prapit itu hanya boleh dilakukan satu kali dalam satu perkara. Jika ada perkaranya atau pokok perkaranya lain, itu urusannya lain. Saya pikir itu yang menjadi permohonan utama kita ya rekan-rekan ya. Jadi harapan kami sih sebenarnya permohonan kami gampang. Cuma selama ini tidak ada orang yang konsen. Mungkin pada sibuk menonton sidang, sibuk dan lain-lain tugas masing-masing. Oleh sebab itu kami sadar, oh mari kawan-kawan, rupanya ada rumah hukum atau mahkamah atau pengadilan tertinggi yang memutus undang-undang yang melanggar undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi. Untuk itulah kami sudah masuk dari pengajuan, rekanku sebentar, berkumpulkan dulu. Inilah pengajuan kita, pendaftaran kita, registrasi kita sudah terima. Dengar tadi John, nomor perkaranya kapan turun? Hari Rabu ini nomor perkaranya akan turun, dan moga-moga seminggu ke depannya kita akan sidang. Jika sidang nanti biasanya di sidang pertama ditawarkan ada perubahan atau tidak. Tapi menurut kami tadi sudah sempurna. Tapi jika mau dirubah boleh saja. Dirubah, ditambahi, bukan dikurangi. Ya kan gitu, rekan Asep yang menjadi tim dokumentasi kita bersama John. Begitu rekanku. Ada yang mau tanya? Oke, Pak, kenapa sih baru sekarang setelah sidang praktis dari Mas Roy dan Bu Diva berjalan, bisa bilang Mas Roy ini sudah cukup banyak. Rekanku tersayang, cumi-cumi. Lebih baik terlambat daripada tidak. Itu pepatah yang ada di bangsa kita ini. Lebih baik terlambat daripada tidak. Tapi boleh saya katakan, ini belum terlambat loh. Kan proses prapit masih berlangsung. Kecuali kalau proses prapit 1, 2, 3 sampai 100 sudah selesai, kami baru masuk, itu namanya terlambat. Kalau ini tidak terlambat namanya. Bahkan ini boleh katakan pas timingnya. Proses di sana, biar di sana juga bergetar. Tadi ada salah satu wartawan mengatakan ke saya, bergetar dong Pak di sana katanya. Saya bilang, bukan bergetar lagi, barangkali kotar-katir lah sudah ya.
Jadi kutar-katir itu di atas bergetar. Kan gitu rekan-rekan ya. Nah, tapi bukan itu tujuan kami adalah pengajuan ini bukan untuk kepentingan kami rekanku, tapi untuk kepentingan para penegak hukum, pencari keadilan dan seluruh rakyat Indonesia. Makanya kami pakai bendera merah putih di dada kami. Ya, geber-gebiar Indonesia. Ada pertanyaan lagi, Dek? Oke, Pak, mungkin untuk kedatangan hari ini kan tadi Bapak bilang pengajuan ya beberapa mungkin pasal yang mungkin kurang tepat ya untuk nanti sidang praktiknya Mas Roy sendiri. Nah, sebenarnya ini mengikuti jejak langkahnya sebelumnya dari Pradi Bersatu tidak sih Pak? Karena kan Pradi juga sempat mengajukan juga ke MA, tapi ini justru malah langsung ke Mahkamah Konstitusi begitu. Oh, Ini salah satu langkah yang cukup besar loh Pak untuk terbesar ya? bisa Alhamdulillah terbesar. Sebenarnya bisa ngambil langkah sejauh ini gitu Pak. Mungkin harapan Oke, aku mau komen dulu ya. Biar kita tahu cara-cara penegakan hukum atau judicial review. Kalau di Mahkamah Agung, setahu saya nanti dilengkapi kawan-kawan ya, itu namanya judicial review. Kalau kita datang ke Mahkamah Agung itu menguji di bawah undang-undang. Betul, kalau salah nanti diralat ya. Nah, di bawah undang-undang kita boleh datang ke sana. Tapi kalau undang-undang, kan nggak ada lagi di atas undang-undang toh. Tugasnya MK. Makanya dibentuk MK. Kalau tidak ada MK, ya kita ke Mahkamah Agung dulu. Mengadakan judicial review atau apa namanya tuh. Nah, rekan-rekanku dari tadi sebut Pradi Bersatu tidak salah juga. Mereka mencari keadilan kemanapun. Ya ibaratnya kita sekarang bangsa ini sudah terkurung, tidak tahu kemana lagi kita. Ya ada yang ke Mahkamah Agung. Tidak salah rekan-rekanku Pradi Bersatu ke sana. Itu bagus saja, mudah-mudahan dari Mahkamah Agung keluar perma atau surat edaran. Jadi dari tingkatnya nanti ke situ kan. Tidak mungkin dari keputusan dari sana. Nah, kami datang ke sini juga hal yang lain, kami meminta suatu proses putusan yang disebut dimaknai. Saya senang sekali itu kata dimaknai itu. Atas pasal 158.a itu dihubungkan dengan upaya paksa pasal 89. Agar itu dibuat bahwa ya sebaiknya demi penegakan hukum memang dimaknai bahwa pasal 89 ini, upaya paksa ini harus dilakukan atau maksimum diajukan 1 kali pra peradilan bagi seorang tersangka dan atau terdakwa. Begitu ya.